Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait polusi dan juga kecantikan. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar terkait tentang bagaimana mencegah dan juga hal-hal apa saja yang diperlukan begitu. Kalau di segmen ini saya akan ke Pak Dahlan. Pak, ini kan beberapa hari yang lalu pemerintah Pemprov DKI Jakarta ini memasang beberapa pohon yang dirasa atau tanaman yang dirasa bisa mengurangi polusi di Jakarta begitu. Sebenarnya ada nggak sih tanaman-tanaman khusus, salah satunya seperti bougainville dan yang lain-lain yang bisa memang sangat mengurangi polusi yang signifikan di Jakarta ini, Pak? Baik, sebenarnya pohon yang sudah tertanam sebelumnya di DKI Jakarta itu cukup efektif ya untuk mengurangi polutan di DKI Jakarta. Tapi karena pohonnya sudah diganti dengan dengan pondasi-pondasi jalan layang non-tol, jadi akhirnya ya berkurang hutan kotanya. Ini mempengaruhi. Nah, kemudian terkait dengan pohon yang akan ditanam oleh Pemprov atau bunga itu ya, bunga bougainville di Bundaran HI itu seberapa efektif? Sebenarnya ya tidak sebanding lah dengan polusi udara yang diakibatkan oleh 30% penyumbang polutan udara dari sekitar PLTU yang radius 100 meter dari DKI Jakarta itu jomplang ya, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi paling tidak itu sudah ada upaya bagus dari Pemprov, dan ini juga harus diikuti oleh masyarakat dan pelaku usaha. Paling tidak mulai menanam pohon akasia, kemudian ada pohon-pohon penyerap polutan lain yang murah meriah, dan itu bisa dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Jadi masih ada harapan begitu untuk warga sendiri untuk menanam pohon lebih banyak supaya bisa mengurangi, setidaknya ada hal yang dilakukan oleh warga begitu ya, Pak Dahlan. Bu Dokter, kalau tadi kita membahas sedikit tentang penuaan dini, kalau hal-hal lain selain mungkin perempuan kayak terpapar matahari langsung, radiasi langsung, atau mungkin kemerahan tadi sempat disebutkan juga adanya ruam, kalau memang sudah terjadi itu, hal apa yang harusnya dilakukan, Dok? Yang penting sih kalau misalkan ada ruam atau ada kondisi kulit, jangan lihat TV terus searching sendiri. Yang penting adalah konsultasikan dulu ke dokternya gitu, karena kan mungkin yang dilihat di TV ataupun yang dilihat di internet itu berbeda dengan kondisi kulitnya masing-masing gitu. Jadi mendingan ditanya dulu ke dokternya gitu. Jadi tindakan selanjutnya nanti sesuai apa yang dokternya anjurkan gitu. Kadang-kadang kan sekarang main mengobati sendiri gitu. Nah itu bahaya sih sejujurnya. Apalagi kalau melihat testimoni yang berada di media sosial itu sebenarnya karena merasa melihat testimoni terus itu berhasil kepada orang lain, terus kita menjadi ingin mencoba gitu, terbawa pengen coba gitu. Itu ketika sudah ada gak pernah menemukan pasien yang memang sudah terlanjur damage kulitnya dengan kayak gitu? Banyak. Cara treatmentnya harusnya seperti apa, Dok? Memang harus dinetralkan dulu kulitnya atau ada memang obat-obat yang memang harus diberikan? Kasus kulit itu kan banyak sekali, jadi ini tergantung kasusnya apa dulu, apakah itu akne atau apakah itu tentang yang lain-lainnya seperti flek dan yang sebagainya, itu banyak sekali gitu. Jadi tergantung kasus dan tergantung orangnya sendiri gitu. Baik, tapi rata-rata orang Indonesia memang ya sih, Dok, pengen cepet lebih bright, tapi pengen yang instan begitu. Tapi memang sebenarnya tidak ada, Dok, yang instan gitu. Apalagi yang sudah terpapar polusi dan sinar matahari langsung begitu, Dok. Intinya memang harus dirawat berkala sih. Nggak mungkin ada yang orang pulang dari satu klinik langsung putih cerah banget, itu nggak mungkin gitu. Jadi memang harus dikasih nutrisi. Baik, ada nggak sih, Dok, obat atau trik khusus atau apa yang bisa memang benar-benar melindungi kulit dengan dari polusi udara dan polutan dan juga sebagai matahari lah, selain misalkan kita pakai topi dan mungkin masker yang benar-benar tertutup semuanya gitu, Dok? Yang penting adalah sunblock. Ya, itu lagi balik. Yang kedua adalah moisturizer. Moisturizernya juga mencari yang isinya banyak vitaminnya. Jadi serum-serum, moisturizer itu untuk merehidrasi dan juga memperbaiki kerusakan. Apalagi yang isinya sekarang banyak sekali yang isinya stem cell gitu. Stem cell itu banyak growth factor untuk memperbaiki kulit-kulit yang rusak ataupun yang kita sebut mati, kulitnya kusam gitu. Itu bisa diperbaiki dari stem cell tersebut. Baik, jadi memang yang harus dilakukan oleh
contohnya customer atau konsumen itu memang harus benar-benar tahu dulu permasalahan Iya, kulitnya betul. dan baru menggunakan produk yang seperti Yang apa tepat. begitu yang cocok dengan dia. Saya terakhir ke Pak Dahlan, ini melihat bahwa kondisi sekarang ini sudah banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah. Harapannya seperti apa untuk polusi udara di Jakarta? Baik, Gitu. sebelum saya jawab mungkin boleh konsultasi gratis nih di JPP sama Bu. Boleh. Baik, ini pengalaman sih ya. Ketika mau diving kan dibilangin pakai sunblock tuh. Setelah pakai sunblock, kemudian diving lah nyelam nih. Kemudian pas naik tiba-tiba flek hitamnya itu lama. Artinya nggak bisa hilang dalam sebulan 2 bulan. Itu apa penyebabnya tuh? Padahal udah pakai sunblock tuh. Sunblock itu pertama Bapak diving, itu pasti kan hilang ya Pak ya. Oh. Jadi sunblock itu nggak melindungi Bapak dari flek, tapi melindungi Bapak dari sunburn. Dari matahari begitu Iya, ya? dari matahari. Gitu Pak. Kalau flek kan faktornya banyak, bisa dari faktor usia, faktor karena matahari juga bisa karena hormonal juga bisa Pak. Jadi faktornya banyak. Gitu. Baik, terima kasih. Iya. Baik, JEK dapat konsultasi gratis ya Mbak Dokter. Mungkin karena udah tua juga kali ya. Baik, harapannya kepada masyarakat kita tetap semangat ya, optimis, kemudian jaga lingkungan dengan baik, kemudian kurangi energi yang berlebih, kemudian kalau tidak perlu main di ruang luar ya ini dikurangin juga gitu. Tapi bagi yang atlet yang suka di lapangan nih sayang juga ya perlu konsultasi dokter mungkin. Begitu saja. Terima kasih. Baik, dokter mungkin menambahkan untuk terkait closing statementnya perbincangan kita hari ini. Iya, mungkin harus diingat kalau kulit itu juga mesti dijaga seperti organ-organ dalam lainnya karena salah satu organ terbesar pada tubuh adalah sebetulnya kulit gitu. Baik, jadi memang harus benar-benar menjaga, tahu apa yang harus dilakukan. Kalaupun kulitnya sudah rusak, harus pergi ke dokter dan harus mengobati dulu, baru melakukan perawatan kembali, begitu ya. Dokter, terima kasih waktunya bergabung bersama kami. Pak Mustaqim Dahlan, terima kasih waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsroom.